Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur jumpa kembali dengan saya di channel ini. Kembali kita belajar meningkatkan kompetensi diri ya. Itu salah satu tujuan kita belajar akuntansi ya. Dan kali ini di video yang keempat ini ya, keempat dari rangkaian soal UD Sejuk Indonesia ya. Lanjutannya dari yang kemarin, silakan dicek di deskripsi bagi yang belum menyimak ya. Sudah saya bahas dari jurnal sampai ke sini. Nah, sekarang kita akan bahas jurnal penyesuaian. Penyesuaian, kemudian nanti juga ada worksheet, kemudian laporan keuangan, harus selesai langsung sampai ke post closing trial balance ya. Nah, bagian ini kita akan bahas dulu yang pertama bagian adjusting entries atau jurnal penyesuaian. Nah, di sini sudah kita lihat soalnya teman-teman. Di tanggal 31 BM121 ini ada bukti transaksi. Keterangannya di sini persediaan akhir office supplies dinilai 2175. Nanti ada pemakaian ya. Di sini terbalance terlihat saldo awalnya di sini. Saldo awal. Terbalance-nya adalah senilai berapa ini? 11 juta. 11 juta ya. Berarti ada pemakaian 8 juta sekian, totalnya jadi ini saldonya. Jadi kita mengakui yang tersisa. Nanti apa namanya? Expand ya. Supplies expand pada office supplies. Berarti ada pemakaian ya sebesar 8 juta 825 ya. Dari mana asalnya? Dari ini 11 juta rupiah dikurangin ini 2 juta 175. Baik ya, seperti ini. Kemudian beban sewa toko Desember 2 juta rupiah. Kalau seperti ini tinggal kita masukkan saja teman-teman ya. Beban sewa pada sewa dibayar di muka prepaid rent ya. Kemudian beban asuransi ya sama, ini tinggal dimasukkan beban asuransi pada asuransi dibayar di muka ya. Beban, kemudian taksiran kerugian piutang. Di sini kita lihat dulu ya. Di sini piutangnya adalah sebesar 566325. Oke, kita coba hitung pakai kalkulator ya, teman-teman, biar lebih jelas. Nah, diminta di sini menghitung kerugian piutangnya adalah taksirannya 2,5%. Berarti teman-teman 2,5 per 100 ya, seperti ini. Dikali dengan ini 566,325. Oke, betul ya. Hasilnya 14,158,125. Nah, karena di sini ada allowance kredit, ini kita kurangi ya, kita kurangkan dengan allowance 812.800 ya, seperti ini. Hasilnya menjadi 1358125. Ini yang kita taruh ke dalam jurnal, yaitu B debit pada allowance ya, pada allowance 1.358.125. Baik, ini untuk yang BM12 1 selesai. BM12 2 nomor 5 pengisutan equipment bulan Desember 1375. Ini tinggal kita buat beban pengisutan pada akumulasi kalau seperti ini ya, nggak perlu ngitung. Depreciation expense pada equipment akumulasi depreciation ya, BM12 2. Kemudian gaji Desember sebesar 10 juta akan dibayar pada Januari, berarti muncul hutang beban expense payable ya, yaitu beban gaji pada
utang beban atau utang gaji di sini. Utang beban tuh umum di dalamnya ada utang gaji gitu. Oke ya. 10 juta rupiah. Terus BKM berikutnya adalah karena pencatatan PN income dan outcome sesuai dengan faktur pajak, maka keduanya dapat tutup ya. Jadi kita akan dibalik ya. Dibalik ini PPN out income-nya 118 822 ya, dikurangin dengan outcome 143 375. Oke. Selisih 32553 ya. Kemudian yang ini yang akun hutang ya, PPN outcome, nanti berarti muncul namanya PPN payable senilai ini ya. PPN payable kita buat jurnal seperti ini. PPN outcome-nya 143 ya, tadi kita debit di sini. Kemudian income-nya menjadi kredit. Nih ya. Selisihnya muncul akun PPN payable, yaitu tadi itu ya 32553. Terus nomor 8, hitung pajak penghasilan badan dengan ketentuan tarif 0,5% dari penerimaan bruto ya. Ini masih pakai pajak untuk MKM ya, 0,5% tarif final ya. Oke, kita hitung dulu. Pendapatan bruto pada perusahaan di bulan Desember adalah 561.500. Nah, dari mana teman-teman? Kita cek di akunnya ya. Kita cek di akun di sales ya. Kita cek di sales. Apakah betul segitu ya? Oke. Kita hitung dari sales. Di sini salesnya adalah untuk bulan Desember aja nih ya teman-teman ya. Untuk Desember ini ya, jadi Desember pertanyaannya bukan keseluruhan, maka kita tulis 568 seorang 568 ini ya, ini dia, ditambah dengan ini ya, ini kan juga penjualan tunai, ditambah dengan 20.500. Oke, totalnya 58.500. Ini untuk omset penjualan ya. Jadi penjualan Desember 568 dari sales jurnal dan dari penjualan tunai. Kemudian di sini ada retur, di sini 27 ya, diskon nggak ada, retur saja. Jadi kurangi dengan retur 27. Oke, ketemu 561, 500.000 rupiah. Betul teman-teman ya. Nah, ini kita kalikan 0,5% ini. 561 ini kita kalikan 0,5. Ini berarti kali 0,5 ya. 2.807.500. Nah, 2.807.500 rupiah. Ini untuk jurnal yang ini ya. Catat PPh ke dalam income tax expense dan income tax payable. Ini karena badan atau usaha ya. Jadi kita masuknya ke PPh pasal 2521 seperti ini. Income tax expense 2807 pada income tax payable. Oke. 82807.500 rupiah. Ini untuk yang jurnal penyesuaian. Baik, alhamdulillah adjustment telah kita selesaikan. Sekarang lanjut ke worksheet ya. Nah, sebelum ke worksheet sini, sebelum ke neraca lajur, teman-teman dari AJB ini dipindahkan dulu ke dalam buku besar ya. Jadi kalau manual itu dipindahkan ke buku besar semua yang kita buat di sini. Oke. Nah, dalam soal praktek di sekolah atau di ujian, kadang-kadang buku besar ini dibuat dua. Yang di sini untuk BP yang sebelum trial, karena dibuat lagi di sebelah sini satu lagi itu menampung adjustment dan juga neraca lajur. Karena kadang-kadang kan dipotong tuh kan, jadi
UKK itu kadang-kadang dipotong sampai buku besar itu dikumpulkan. Jadi jurnal dikumpulkan, dikasih soal yang baru, dikasih kecekan BB, ditarik jawaban BB, dikumpulkan, dikasih berikutnya untuk mengerjakan trial balance AJP sampai closing, sehingga mereka membuat lagi BB baru kelanjutan dari ini. Isinya hanya AJP dan closing ya. Dan di sini kita langsung saja dipindahkan dari AJP ke dalam BB karena memang seperti alurnya. Oke. Yang pertama adalah akun-akun yang ada di sini. Oke, yang pertama kita akan pindahkan Office Supplies Expense ya ke dalam sini. AJP di sini kita tulis AJP ya. Office Supplies Expense. Ini ya, karena saya agak banyakkan ini. AJP di sini posisinya adalah debit ya. Posisinya debit 8.825. Ya, rumusnya berarti ini nanti bertambah di sini ya. Menjadi 13.775. Kemudian Office Supplies ini 8.825. Kita pindahkan ke atas ya. Ini dia posisi kredit di sini tanggal 31 AJP ya. Sebentar saya kasih warna aja biar lebih jelas. 8.825 ya. Saldonya berarti berkurang tinggal 2175 seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rent expense 2 juta rupiah dan juga prepaid rent. Prepaid rent biar nggak lama kita sini prepaid rent dulu nggak apa-apa. Prepaid rent posisinya ada di kredit ya. Kredit prepaid rent 2 juta rupiah. Nah, seperti ini AJP. Kemudian tadi satu lagi adalah rent expense ya. Rent expense itu ada di bawah. Nah, ini dia. 31 AJP 2 juta rupiah ya. Sehingga di sini nambah jadi 25.300.000 rupiah. Kemudian insurance expense ya, saya checklist di sini. Insurance expense nilainya 1.750.000 rupiah. Nah, di sini dia 1.750.000 rupiah. Oke, saldonya bertambah ya menjadi 16.050.000 rupiah. Ya. Ini insurance expense. Kemudian di atas prepaid insurance kita masukkan juga di sini. Tanggal 31 AJP insurance-nya kita kredit ya 1.750.000 rupiah. Oke ya, menjadi 15.750 berkurang ya. Kemudian bad debit dan juga allowance ya. Bad debit allowance ini karena kita di atas biar sekalian. Allowance itu ada di sini, allowance di atas ya. 31 AJP allowance-nya adalah 1.358.125 ya, saldonya menjadi 14.158.125. Kemudian tadi bad debit di bawah ya, bad debit ini dia AJP bad debitnya sebesar 1.358.125 ya. Saldonya sini bertambah. Jadi seperti ini teman-teman ya. Kemudian depreciation expense 1.375. Ini ya AJP 31. Ini debit 1.375
sehingga saldonya bertambah. Oke. Kemudian equipment depreciation ya. Ini ada di atas akumulasi depresiasi. Ini dia. Yang ini ya. Yang ini AJP 31. Ini 1375 1375 ya. Saldonya bertambah jadi 17875. Kemudian ini selesai akumulasi ya. Lanjut ke wage salaries and expense payable ya. Ini saya masukkan dulu yang expense payable biar nggak bolak-balik. 10 juta rupiah. Ya di sini AJP 10 juta rupiah. Ini ya, expense payable, sehingga saldonya bertambah menjadi 10 juta rupiah. Kemudian pasangannya tadi wage and salaries ya, ada di bawah di sini ya. Tiga satu AJP di sini kita isikan 10 juta rupiah. Saldonya bertambah jadi 56.300.000 rupiah. Kemudian PPN outcome ya, ini ditutup ya jumlahnya. Jadi saya kira ini gampang. Outcome income ke PPN payable jumlahnya sama dengan yang di saldo itu, jadi bisa langsung ditutup. Nah ini dia, ini AJP, debitnya ini ya 143.375 atau biar ke sini. Oke, sehingga saldonya habis. Sudah teman-teman rumusnya ya, jadi habis di sini teman-teman ya. Kemudian PPN income dan PPN payable tadi ya. Ini PPN payable-nya kebetulan ada di dekat sini. Kredit nilainya adalah 32553. Oke, ini AJP. Ini 31. Kemudian ke atas tadi yang belum kita masukkan adalah PPN masuk ya. Ini dia 31 AJP, ini debit ya, sebesar debit kredit maaf, kan ditutup ya, kan ditutup jadi kredit 110.822. Oke ya, ini tutup 0 ya. Kemudian yang terakhir adalah untuk income tax expense dan income tax payable. Income tax expense dan income tax payable. Ini kita ada deket di income tax payable dulu di atas ini ya. Yang ini ya, kita pegang dia adalah untuk badan AJP kredit ya, kreditnya adalah 2807.500 rupiah ya. Ini saldonya jadi segini. Kemudian berarti yang debitnya taruh di sini, income tax expense. Ini AJP debit ya, debitnya adalah 2807.500. Oke, saldonya bertambah jadi 784.0500 untuk income tax expense. Teman-teman demikian ya. Jadi dari sini tadi semuanya sudah kita pindahkan ke buku besar ya. Nah, baik, alhamdulillah kita lanjutkan di bagian worksheet ya. Setelah tadi kita
posting ke buku besar untuk adjustmentnya. Nah, langkah pertama adalah kita pindahkan saldo-saldo ini, trial balance dari sini ya. Di sini kita pindahkan semuanya ke dalam worksheet di kolom sini. Oke. Kemudian lengkap sampai di sini ya, jumlah juga sama. Setelah itu kita isikan akun-akun yang dari adjustment sini. Jadi sumbernya dari sini ya. Jadi kita pindahkan dulu dari yang pertama, yaitu mulai dari apa ini ya, Office Supplies Expense. Baik, Office Supplies Expense ini debit, kita pindahkan dari sini 8.825. Kreditnya adalah ini ya. Yang kedua adalah rent expense. Rent expense kita linkkan ke sini, kita pindahkan 2 juta rupiah pada prepaid rent. Kemudian insurance expense, jadi teman-teman tinggal dimasukkan semuanya ya, sesuai dengan akun-akun di sini. Prepaid insurance ini nilainya 1750. Yang ketiga adalah bad debit ya, bad debit expense ini nilainya adalah 1358125 pada allowance 1358125. Setelah itu ada akun depreciation expense ya. Akumulasi. Ini yang gaji ya, gaji 10 juta pada hutang beban. Kemudian PPN outcome ditutup ya, PPN outcome. Ini dia. Ini debit, PPN outcome-nya ditutup. Income-nya kredit, nilainya 110. Kemudian sisanya dialokasikan ke PPN payable. Yang terakhir income tax ya, income tax expense pada income tax payable ya, income tax payable. Oke ya, kita jumlahkan dulu. Ini ada yang 2 juta belum masuk, ini silahkan cek dulu teman-teman ya, 2 juta. Kemudian bad debit expense ya, bad debit expense ini nilainya 1358125 pada allowance ya, 1358. Kemudian berikutnya adalah depreciation expense. Jadi sini debit 1375 pada akumulasi ya, 1375. Kemudian gaji ini 2 juta, 10 juta ya, pada hutang beban. Hutang bebannya di sini
10 juta. Kemudian PPN outcome dan income kita tutup di sini. PPN outcome-nya menjadi debit ya, karena ditutup nanti jadi saldonya habis 143. Kemudian PPN payable-nya kita sekarang kita isi ini ya, 32553. PPN income-nya sama 110822. Oke, yang terakhir adalah income tax expense ya, income tax expense pada income tax payable. Ini dia. Oke, sudah lengkap ya. Pastikan nggak salah naruh. Kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan harus sama dengan yang di sini, 171.490. Oke, sama teman-teman ya. Nah, setelah adjustment ini selesai, tinggal kita pindahkan ya. Kita pindahkan dari kolom total balance disesuaikan dengan adjustment. Nanti di sini ya. Tambah atau kurang tergantung jenis akunnya. Nah, kita mulai dari akun-akun kelompok aset ya. Kalau nggak ada perubahan ya berarti tinggal di copy saja. Ya. Ini sampai sini nggak ada perubahan, tinggal dipindahkan. Ya ini, oke ya. Kemudian allowance ya, ini tambah ini. Version inventory, ya, coba saya pakai rumus saja ya. Tambah ini. Merchant inventory ya seperti ini. Kemudian office supplies tinggal 2.175. Prepaid insurance ya nambah, ini berkurang ya. Oke, PPN tutup. Equipment net cost ya masih tetap. Oke, kemudian yang dari sebelah sini kita pakai rumus saja. Seperti ini ya. Masuk langsung ke bagian equipment ini ya, ke bagian equipment depreciation ya. Ini bertambah. Kemudian account payable nggak ada perubahan. Kemudian account payable sudah. Expense payable 10.000. Ini sama terus sampai sini, tinggal pindahkan teman-teman ya. Income tax payable, PPN payable tutup harusnya nih. Sisanya ya 32553. Yang tutup ini PPN outcome. Habis, kemudian mandiri sampai sini tinggal kita pindahkan ya. Oke. Kemudian drawing. Ini rumusnya kita hapus, nggak di yang sebelah. Drawing 25 ya. Oke, 0. Kemudian income summary belum ada. Sales tetap ya, sales return 51. Kemudian free collected 11.750. So, OGS ke bawah-bawah tinggal kita pindahkan sampai sini karena nggak ada perubahan. Kemudian langsung ke bagian ini ya, beban debit ya. Ini ada perubahan-perubahan seperti di surplus nambah. Kemudian P debit sampai ke bawah kita hitung ya, 16.500 ditambah dengan ini. Terus 14 ditambah dengan debit. Jadi debit nambah,
Kemudian present salaries 46.300 tambah 10 juta jadi 56 ya. Terus ke bawah-bawah nggak ada perubahan. Kemudian interest revenue ya, interest revenue 5.800.000. Kemudian interest expense sampai ke bawah-bawah itu pindahkan. Oke. Seperti ini ya saldonya teman-teman. Jadi saya ulang lagi dari atas. Ini ditambah dengan ini jadi sini ya. Kurang ini nanti kalau ada. Ini tambah debit kurang kredit, itu untuk aset ya. Untuk yang liability berarti kan posisinya di kredit ya kan. Contohnya account payable kredit dikurangi debit kalau ada, ditambah dengan kredit lagi ya. Seperti itu sampai ke bawah-bawah, tinggal dihitung teman-teman. Oke, kita coba jumlahkan. Kita taruh rumus saja. 4.054.834.625 untuk yang saldo neraca setelah penyesuaian ya. Oke. Kemudian kita pindahkan ke kolom-kolom income summary dan balance sheet dan kolom neraca. Caranya seperti apa? Untuk akun-akun kelompok aset, hutang, dan ekuitas, ini berarti masuk ke komponen neraca. Untuk akun pendapatan beban, pindahkan ke bagian ikhtisar laborki atau income summary ini. Oke, saya bikin dua ini dulu ya, biar baik, saya split dulu di sini. Jadi yang dari sini ini kita pindahkan ke sini ya. Kita mulai dari atas dulu, kelompok income balance sheet ya. Jadi teman-teman tinggal dipindahkan saja, tidak dihitung lagi. Nah, itu yang pindahkan semua akun-akun untuk yang debit. Nah, di sini sampai akun yang ketiga, kelompok 3. Nah, seperti ini ya, pindahkan. Kemudian kredit ya. Jadi akun aset, liabilitas sama ekuitas itu tempatnya ada di bagian balance sheet. Nah, seperti ini. Kemudian kelompok akun pendapatan dan beban ini kita pindahkan ke kolom income summary di sini. Nah, sales ya. Dari akun-akun sebelah sini. Nah, seperti ini. Ini dari sini, dari sales ya. Tinggal kita tarik datanya, atau kalau manual tinggal dipindahkan ketik seperti biasa. Oke, sampai ke bawah. Oke ya. Yang debit juga sama, tinggal kita pindahkan nih kelompok beban. Jadi kalau di sini yang kredit adalah kelompok pendapatan, yang debit kelompok beban. Nah, teman-teman, ini selesai kita pindahkan ya dari sini ke sini ya. Untuk kredit ada beberapa hal saja, 1 2 3. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan di sisi kiri dan kanan atau debit kreditnya seperti ini. Ya kan, saldonya adalah ini totalnya 1.434.665.625. Kemudian yang di balance sheet kita pindahkan juga. Totalnya adalah 2.620.169 seperti ini. Oke ya, jadi di sini sudah kita hitung sesuai semua ya. Nah, selisih ini ya, debit dengan kredit ini kan pendapatan, ini beban. Ini namanya laba sebelum pajak, laba setelah pajak ya, karena pajak sudah dihitung di sini tadi. Ini labanya ini ya, ini juga sama ya. Totalnya menjadi 2.105.901. Oke. Ya, ini berarti laba ya setelah pajak ya. Karena pajak sudah kita hitung di sini tadi. Oke ya. Laba setelah pajak ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Baik, untuk ini selesai, kita sudah kerjakan sampai ke worksheet ya. Hasil seperti ini 721 235 375. Oke. Demikian teman-teman video kali ini. Nanti kita lanjut yang terakhir sampai
dari sini ya. Yang terakhir tinggal kita ada di bagian laba rugi. Di sini nanti kita kerjakan di video yang terakhir. Simak lagi di video saya. Insya Allah akan langsung segera diupload secepatnya. Terima kasih, semoga semangat dalam belajar, nilainya dapat terbaik, dan manfaat ilmunya. Tetap semangat dalam meningkatkan kompetensi diri, peningkatan siap-siap ujian AKK, UKK ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.